Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kita lanjutkan masalah hukum musik bagian yang kedua. Jadi 5 hal tadi, masalah musik dan lagu-lagu. Yang bagian kedua, hukum menyampaikan lagu dan alat musik. Contoh-contoh yang boleh adalah pujian kepada Gusti Allah, selawatan kepada Rasulullah, nasihat-nasihat agama, ilal khair, untuk kebaikan, untuk contoh-contoh yang baik. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian mengajak berani untuk siar agama. Mengajak berani untuk siar agama itu boleh disampaikan dalam lagu-lagu. Contohnya qasidahan, lagu-lagu religi. Contohnya bagaimana yang lebih konkret, yaitu lagu keagungan Tuhan, Insya Allah wahai manusia itu. Kemudian lagunya Ustaz Jeffrey dan lain itu boleh. Yang tidak boleh ini. Jadi 5 hal. Yang kedua, masalah hukum menyampaikan lagu. Yang haram itu yang bagaimana? Masalah menyampaikan lagu, yaitu lagu-lagu yang disampaikan. Menyampaikan lagu-lagu jika menimbulkan kemudaratan, bisa melupakan Allah dan bisa mengarah ke maksiat. Contohnya lagunya yang jorok-jorok. Lagu cucak rawa dawa buntute sing akeh nanana, nah itu tidak boleh haram. Terus yang kedua, lagu buka titik bos, nah itu haram. Kemudian lagu yang ketiga, lagu hamil. Hamil duluan, hamil 3 bulan, itu haram. Kemudian aku hamil sama abang, tidak hamil sama setan, itu juga haram. Kemudian aku ingin pentol, sing ono doke. Aku ingin pentol, doke, itu haram. Dan yang terakhir adalah cinta satu malam. Oh indahnya cinta satu malam. Itu haram. Itu haram, nggak boleh dilanjutkan ya. Ini contoh. Anak yang tanya, loh, ini masuk internet sedunia tahu. Lah kalau ustadz nyanyi, contoh. Masa ustadz kate tampil balap bagus, kok nyanyi dangdut balap, kan nggak mungkin gitu. Nah, itu. Kemudian masalah alat musik. Yang ketiga, dari 5 hal yang perlu diperhatikan, saya Bu Yuli, dari 5 hal yang perlu diperhatikan, yang ketiga masalah alat musik. Masalah alat musik boleh menampilkan alat musik asalkan tidak menimbulkan kemudaratan, tidak melupakan Allah dan tidak mengarah ke maksiat. Contohnya alat musik yang biasanya tidak ditampilkan oleh orang-orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang terus berdosa besar. Main musik, homer berzina. Main musik, homer berzina. Yang biasanya dilakukan itu maka hukumnya haram. Termasuk contoh tadi, bukan titik dos lah dan lain-lain, itu jelas berhubungan tertentu. Jadi apa alat musik yang tidak biasanya dilakukan oleh orang fasik? Biasanya yaitu terbang, patrol, terbang untuk pengajian, patrol untuk mengingatkan orang-orang mau sahur. Itu penjelasan yang ketiga khusus yang boleh. Penjelasan yang ketiga masalah alat musik yang haram, yaitu menampilkan alat-alat musik bisa menimbulkan kemudaratan, melupakan Allah dan mengarah ke maksiat. Kemudian dan menampilkan alat musik yang biasanya ditampilkan orang-orang fasik. Intinya alat musik yang haram adalah alat musik yang biasanya ditampilkan orang fasik, yaitu gitar, piano, drum dan lain-lain, itu hukumnya haram. Yang keempat, masalah waktu. Masalah waktu, menampilkan lagu dan alat musik asalkan tidak menimbulkan kemudaratan waktu, tidak merugikan waktu, tidak apa-apa. Contohnya pujian kepada Gusti Allah pada waktu mau sholat, sholawatan pada waktu mau pengaji, lagu-lagu religi pada waktu resepsi pernikahan, patrol pada waktu akan itu waktu yang boleh. Bagaimana waktu yang tidak boleh? Menampilkan lagu dan alat-alat musik jika
menimbulkan kemudaratan waktu. Menimbulkan kemudaratan waktu, contohnya sholawatan waktu tidur jam 10 sampai jam 12 malam. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Patrol jam 10, jam 12 sampai jam 1 boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Patrol sekitar jam 2 sampai jam 3. Nah, itu masalah waktu. Kemudian masalah waktu tadi. Nah, masalah waktu tadi sudah jelas yang boleh dan tidak boleh. Ada lagi waktunya pengajian. Nah, waktunya pengajian menampilkan lagu selawatan dicampur dangdut itu tidak boleh. Waktu ya kan, selawatan ini selawat sholatullah salamullah terus ini aku tak mau cintaku dikosong. Yes. Itu tidak boleh ya kan, selawatan campur orang meneh. Sholli wa salimna iman ala mada wal ali wal aksa bimman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada wa sholli wa sarfite wa sarfi pentek. Itu ndak boleh haram nggih. Ono wa sholli wa sarfite wa sarfi pentek. Yes. Nah, itu ndak boleh ya. Haram itu. Karena apa? Waktunya tidak cocok. Masa waktunya selawatan tapi dicampur-campur dengan yang kotor-kotor dan jorok-jorok. Ini Mbak Nita ini. Ini tuh Mbak Nita. Mbak Nita guyu-guyu katanya itu arisan tak? Amin Allahumma amin. Pasti gak itu arisan, itu sembako kali amplop. Amin Allahumma amin. Karena pengajian di sini pengajiannya paling nah ngaji untuk barokah ilmu, barokah doa itu berkat. Amin amplop. Amin amplop. Amin amplop. Plus sembako. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir adalah masalah tempat. Masalah tempat di sini boleh menampilkan alat musik dan lagu asalkan tempatnya yang syar'i. Bagaimana maksudnya tempatnya yang syar'i di sini? Yaitu menyampaikan lagu dan alat musik di tempat yang terhormat. Di tempat yang terhormat, pujian di masjid. Jadi pujian itu harus di masjid, bukan pujian di WC, ya kan? Mau di WC pujian, di WC ambil api-apian. Sholli wa salim atau ya Rob di WC pujian ya Robi bil Mustafa balima wasilana. Nah, itu di WC tak boleh, ya kan? Menyampaikan pujian yang tidak boleh. Kemudian yang boleh yaitu pujian di masjid. Kemudian yang boleh lagi selawatan di musola atau di rumah. Kalau selawatan di rumah atau di musola dengan baik maka boleh. Jadi yang terakhir kesimpulannya, yang boleh di masjid dan musola menyampaikan pujian dan selawatan, dan yang haram adalah pujian di tempat yang tidak syar'i, tidak terhormat, mungkin pujian dan selawatan di WC atau di tempat hiburan, ada di situ campur laki-laki dan perempuan, ada goyangan hotnya, termasuk selawatan terus sholatu wa salamullah ala toha rasulillah. Nah, itu di tempat hiburan. Tempat hiburan campur laki-laki perempuan, joget-joget, megol-megol, maka itu tidak boleh. Jadi, itu kesimpulan dari saya. Ada kesimpulan yang terakhir, kesimpulan dan ringkasan terakhir, bagaimana alat musik dan lagu yang mutlak haram. Bagaimana? Alat musik dan lagu yang mutlak haram adalah menyampaikan alat musik dan lagu-lagu di mana alat musik dan lagu tersebut biasanya disampaikan oleh orang-orang fasyik. Orang-orang fasyik adalah orang-orang yang suka berdosa besar dan tidak tobat. Nah, itu maka mutlak haram. Kesimpulannya lagi, semua alat musik dan lagu-lagu yang disampaikan oleh orang-orang fasyik berdosa besar, maka hukumnya haram. Kurang berapa menit? 9. Ya, kurang sedikit, mohon maaf. Contohnya siapa? Contohnya yang sudah ini jelas memakai alat musik terus hukumnya haram, akhirnya kena bencana. Satu adalah Ariel Peter Pan, iya kan? Nyanyi-nyanyi juga jingkrak, lanang wedok goyang-goyang, iya kan? Saya tidak tahu lagunya bagaimana. Siapa yang tahu juga apa lagunya Ariel Peter Pan? Saya tidak tahu. Nah, jingkrak-jingkrak lanang wedok melupakan sholat, melupakan Allah, menimbulkan mudarat, mengarah ke maksiat. Akhirnya setelah nyanyi-nyanyi
kemudian minum khamr, ke hotel, akhirnya melakukan hohoihe. Apa itu hohoihe? Yaitu melakukan hubungan suami istri tapi dengan orang lain, alias hohoihe. Itu tidak boleh gara-gara nyanyi tidak sesuai dengan aturan agama. Akhirnya sekarang dulu setelah nyanyi khamr, zina, akhirnya masuk penjara. Yang kedua, Ustadz Guntur Bumi. Ustadz Guntur Bumi dulu hafal Quran, terus seneng nyanyi-nyanyi, terus diparing lanang wedok goyang-goyang, akhirnya masuk penjara. Terus Gatot Brajamusti, pertama jadi pengurus artis, ditempati curhat-curhat. Curhat-curhatnya artis kan jadi kiai, ngaku kiainya artis. Tapi tidak sembahyang, tidak ngaji, tidak ngerti fikih seperti ini, tidak ngerti dalil. Akhirnya setelah dicurhati, ngadakan kumpulan-kumpulan artis yang curhat ke merasa jadi mengaku jadi kiai, yaitu Gatot Brajamusti. Akhirnya curhat-curhat, kemudian setelah curhat pakai musik-musik band-band, gitar, piano, drum dan lain-lain, kemudian minum minuman keras, kemudian berzina, masuk penjara. Terus yang keempat ada lagi Vanessa Angel. Ibu-ibu tahu Vanessa Angel? Adik, Lisna, do you know Vanessa Angel? Kamu kepingin jadi Vanessa Angel? No. You don't want to be Vanessa Angel? No. Vanessa Angel pertama seneng lagu, les kursus nyanyi, kursus musik, kursus organ. Nah, kok gak kursus nang buati ae. Gratis kursus masak. Kursus masak nggih. Akhirnya Vanessa Angel kursus nyanyi, kursus musik, kursus gitar, kursus piano. Akhirnya nyanyi-nyanyi lanang wedok bebas, akhirnya berzina dengan titik-titik. Akhirnya kepingin sugih, tuku omah nyicil, tuku mobil nyicil dengan harga miliaran, gak kuat bayar, akhirnya total apa? Nah, itu bilangin dari. Di sini anak-anak ada yang mau kepingin jadi Vanessa Angel? No, nah itu bilangin dari. Kita tidak menghina, tapi mendoakan. Engko nek gorowan, Gus aku saiki dadi artis di Jakarta. Berarti kerja nang trepet dalan aja. Nah, itu bilangin enggak mau ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian setelah Vanessa Angel, Ali Peter Pan dan lain-lain nyanyi-nyanyi, terus minum-minuman, berzina, masuk penjara. Ada lagi dulu Nike Ardila, Poppy Mercury, belum sampai jilbaban gara-gara nyanyi campur lanang wedok, meninggalkan sholat, akhirnya mati ketabrak walaupun tidak masuk penjara, walaupun punya panti asuhan. Saya kira cukup pengajian kita bagi-bagi amplop, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Amin. Sampai tidak berlaku tepi ya. Kita doakan yaitu langsung saya hafalkan. Kita doakan pertama yaitu Bapak Khairon, Bapak Rianto Roti Elisa, kemudian Ibu Mirma yang umroh sekeluarga, Bapak Kamiran, Ibu Jakarta sekeluarga, Banyak sekeluarga, Bapak Nur dari Purut, kemudian Roti Rian, lalu Ibu Ajan ini mudah-mudahan penyakit tumornya di ginjal yang memberi beras ini semua penyakitnya dicabutkan oleh Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Dan Bapak Haji Mustafa sekeluarga, dan juga Bapak Sudirman. Bapak Sudirman adalah kanit kepolisian dari Kecamatan Panggung. Mudah-mudahan cita-cita hajatnya Bapak Polisi Bapak Sudirman diijabahi oleh Gusti Allah. Bapak Haji Sunarto, Ibu Haja Luki, semua donatur-donatur dan tamu-tamu saya didoakan sehat walafiat. Amin. Panjang umur, selamat dunia akhirat, anak cucu sangat soleh-soleha, belajar dunia akhirat, banyak rezekinya, banyak barokahnya, semua masalah dibersihkan oleh Allah, semua masalah yang berat segera tuntas, semua masalah kecil segera tuntas, utang-utangnya segera luntas, dan banyak uangnya, banyak amalnya, dan derajat dunia akhirat mempunyai derajat tertinggi, yaitu derajat lisan, kaya hati, kaya barokah, kaya rezeki, dan derajat dunia akhirat. Inilah hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah. Berapa menit? 14. Berapa? 14. Salatullah. 14. Lalu dipakai di 14 koma. Pakai 14 setengah.